Selamat bertemu lagi teman-teman. Dalam sesi ini kita akan membicarakan metode pembagian berurut. Ini adalah suatu algoritma untuk mengkonversi bilangan radix 10 yaitu bilangan desimal ke bilangan dengan radix non-desimal. Dalam hal ini kita akan konsentrasi pada bilangan radix 2. Jadi kita mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Ini adalah bagian terakhir dari seri sistem bilangan. Jadi kita telah membicarakan 4 macam sistem bilangan, bilangan desimal, radiksnya 10, itu yang biasa kita gunakan sebagai manusia, dan bilangan-bilangan yang radiksnya kepangkatan 2, yaitu bilangan biner, oktal, dan heksadesimal yang digunakan oleh mesin. Nah, jadi metode yang kita bicarakan hari ini mengkonversi bilangan desimal ke biner. Jembatan antara bahasa manusia dengan bahasa mesin. Nah, ternyata kita lihat bahwa metode pembagian berurut itu terdiri dari 2 bagian. Jadi ketika kita mengkonversi bagian bulat itu beda caranya dengan mengkonversi bagian pecahan kalau bilangannya memiliki bagian pecahan. Oke, jadi kita akan konsentrasi melihat bagian bilangan bulat saya dulu, dan sekali lagi R-nya itu 2 yang kita akan bicarakan. Ya, jadi kita akan mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, tahapan ini kita akan langsung pakai dengan suatu contoh saja supaya jadi lebih jelas. Oke, jadi R-nya tentu saja sekarang kita langsung pakai 2. Oke. Misalkan kita mengubah bilangan 13, bilangan desimal 13 ke bilangan biner. Oke, pada tahap pertama katanya bagilah bilangan itu dengan 2. Tentu saja dia menimbulkan hasil dan sisa pembagian. Jadi ada hasil 6, sisa 1. Berikutnya kita cek. Kita mengulangi tahap ketiga sampai hasilnya sama dengan 0. Ya, berarti kita lihat hasil, ini hasilnya ini, apakah ini sudah sampai sama dengan 0? Belum. Karena itu kita akan melakukan tahap yang ketiga. Jadi tahap yang ketiga itu bagi lagi. Bagi hasilnya. Jadi yang ini sekarang hasilnya dibagi lagi dengan 2, 3 sisa 0. Apakah hasil sudah sama dengan 0? Belum, karena itu kita lanjutkan. Belum sama dengan 0, kita lanjutkan. Nah, ketika hasil sudah sama dengan 0 berarti kita berhenti. Sekarang jadi jawabannya apa ini? Kita melihat sisa-sisanya, tapi kita mulai dari bawah ke atas ya. Jadi angka pertama itu adalah sisa dari pembagian terakhir. Sedangkan sisa dari pembagian pertama itu adalah angka terakhir. Jadi 13 bilangan desimal itu adalah 1101, 1101 bilangan biner. Oke, kalau mau dicek silakan cek ini ya. Ini benar ya. Ini 2 pangkat 3, 8 plus 4 plus 0 plus 1 sama dengan 13. Nah, bagian pecahannya itu diselesaikan dengan cara yang berbeda. Jadi ini bagian pecahannya, sekali lagi kita sedang konsentrasi dengan radix 2, bilangan biner. Oke, langsung kita lihat contoh saja. Misalkan kita punya bilangan desimal 0,625. Nah, sekali lagi ini kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya 0, ya, 0, tapi dalam bahasa internasional this is 0.625 point. Tapi ini sama dengan koma dalam sistem kita. Oke, jadi yang pertama dilakukan itu kita bagi dia, bukan bagi, justru bukan bagi, kita kalikan dia dengan 2. Nah, tolong pisahkan bagian yang bagian bulatnya dengan bagian pecahannya, karena yang akan kita pakai itu hanya bagian pecahannya saja. Dikali 2, hasilnya berapa? 1,250. Ini adalah angka pertama. Nah, kapan kita akan berhenti? Kita akan berhenti kalau ini sudah sampai sama dengan 0. Ya, jadi bagian pecahan ini nanti kalau sampai dengan 0, atau kalau kita sudah lelah, maksudnya sampai sekian digit aja cukup deh, itu kita bisa berhenti. Nah, misalkan kalau kita mau berhenti di sini, berarti 0,625 itu tentu saja tidak pas ya, itu adalah 0,1, nanti kita lihat. Oke. Nah, bagian berikutnya kita mengalihkan, tolong perhatikan kita tidak mengalihkan yang angka satunya.
bagian bulatnya kita tidak kalikan, jadi hanya yang di sini kita kalikan 2 lagi, berarti kita mengalikan 0,250 kali 2, yaitu 0,500. Ini masih belum 0, jadi kita kali sekali lagi 1,0. Nah, sekali lagi ya, ini cuma bagian besinya ya. Nah, di sini kita sudah mendapat hasil 0. Jadi di sini kita bisa berhenti. Hasilnya apa? Di sini. Jadi titik radix atau koma itu kita letakkan di sini. Jadi hasilnya itu 0,101. Jadi 0,625 bilangan desimal itu ekuivalen dengan 0,101 bilangan biner. Silakan dibuktikan. Ini 1 di sini nilainya 1 kali 2 pangkat min 1 ya. Setengah plus seperempatnya 0 plus 1/8. Oke, jadi dia 5/8, dan 5/8 itu adalah 0,625. Nah, kalau sebuah bilangan punya bagian bulat dan bagian pecahan, konversinya dilakukan 2 kali. Jadi seperti tadi, misalkan kita punya, tadi kan kita melakukan konversi bilangan 13, kemudian 0,625. Nah, kalau bilangannya adalah 13,625, maka kita lakukan bagian bulatnya dulu, kemudian kita lihat bagian pecahannya. Setelah itu baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia sama dengan, ini dari bawah ya, 1101,101. Untuk latihan, silahkan membuat latihan-latihan ini, ubahlah bilangan desimal 127 menjadi bilangan biner, dan seterusnya, menggunakan metode pembagian berurut. Bagian D dan E tentu saja harus dilakukan 2 kali, bagian bulatnya terpisah dari bagian pecahannya, dan kemudian digabungkan hasilnya. Sekian, jangan pernah berhenti belajar.